Just biasanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelas basis data distribusi. Jadi malam ini kami satu kelompok yang terdiri dari 8 orang akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan beberapa minggu yang lalu. Baik, yang pertama akan mulai dengan penjelasan terkait database khususnya MySQL. Next. Baik, MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Jadi MySQL ini dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama adalah free software yang bisa diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak ini memiliki batasan dalam penggunaannya. Dan secara garis besar, fungsi dari MySQL sendiri adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Sementara fungsi lain yang dimiliki oleh MySQL ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara profesional maupun publik dalam web. Next. Baik, di sini kami memiliki 5 skema database. Yang pertama ada course, topik, quiz, question, dan choices. Yang pertama ada tabel course. Jadi di sini kami menggunakan beberapa coding yang terdiri dari create table dan insert into. Jadi kita di sini untuk bikin tabelnya kita bisa menggunakan create table, kemudian untuk memasukkan statement-statement atau variabel yang kita butuhkan, kita bisa masuk ke insert into. Misal kali ini kita mau bikin tabel tentang course, berarti kita tinggal masukin aja course di dalam situ. Jadi seperti create table course, kemudian untuk memasukkan isinya kita itu memasukkan insert into courses. Jadi untuk memasukkan isi ke dalam tabel courses seperti itu. Next. Baik, sama seperti tabel course, juga sama. Yang pertama kita harus bikin tabelnya dulu dengan create table topics, kemudian kita masukkan statement-statement yang pengen kita muat di dalam situ ke dalam tabel topik ini. Jadi kita memasukkan, misal di situ ada kuis perkalian dan apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam tabel topik itu pakai format insert into. Next. Oke, dan choices ini sebenarnya juga sama, kita juga pakai create table dan insert into. Untuk isinya bisa disesuaikan sesuai apa yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Oke, bisa next. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafilda. Terima kasih. Selanjutnya ada front end. Di front end ini ada React.js. React.js adalah library JavaScript yang biasa digunakan untuk membangun UI suatu website atau aplikasi web. Yang kedua ada Bulma CSS. Bulma adalah sebuah framework pure CSS yang tidak menggunakan JavaScript sama sekali di dalamnya. Framework satu ini banyak digunakan oleh mereka yang jarang menggunakan Bootstrap. Kemudian ada Axios. Axios adalah salah satu klien HTTP paling populer untuk browser dan Node.js. Axios memiliki dukungan untuk permintaan, menerima tanggapan dari server, mengubahnya, dan secara otomatis mengubahnya menjadi JSON. Next. Selanjutnya ada backend. Di backend ini ada Node.js. Node.js Framework atau Node merupakan perangkat lunak berbasis JavaScript yang bersifat open source. Dapat dijalankan dalam lingkungan lintas platform untuk mengeksekusi kode JavaScript di luar browser. Secara tradisional, browser menyediakan lingkungan runtime untuk kode JS. Yang kedua ada Express. Library ini memberikan kebebasan bagi para developer untuk mendesain aplikasi, sehingga memungkinkan bagi setiap pengembang memiliki rancangan arsitektur yang berbeda dalam software yang dibangun. Kemudian ada Squalist. Squalist adalah Node.js Promise-Based
ORM untuk MySQL, PostgreSQL, SQLite, MySQL, MS SQL, dan database SQL lainnya. Squalist berfungsi untuk bekerja dengan database dan relasi-relasi di dalamnya. Yang keempat adalah NodeMoon. NodeMoon adalah antarmuka baris perintah atau CLI yang dikembangkan oleh RAM yang mengemas aplikasi Node Anda, memantau sistem berkas, dan secara otomatis memulai ulang proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait relasi database. Di sini terdapat 5 database yang sudah dibuat. Ada course, ada topic, kemudian yang ketiga quiz, yang keempat adalah questions, dan yang kelima adalah choice. Untuk hubungannya, untuk alurnya dimulai dengan dari ID course, kemudian dihubungkan dengan ID course pada tabel topics. Kemudian ID pada topik ini akan berhubungan dengan ID topik pada tabel quiz. Setelah di tabel quiz, kemudian dihubungkan dengan tabel question. Dan yang terakhir, tabel question ini akan dihubungkan dengan choice. Itu relasinya yang terjadi. Ya, mungkin dilanjutkan dengan teman lainnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait untuk mempraktekkan aplikasi yang sudah kami buat. Di sini saya akan mempraktekkan untuk CRUD di bagian nama kelas. Untuk menambahkan kelasnya, di sini ada 3 tombol, tambah, ID, dan delete. Untuk tambah, klik tambah. Kemudian di sini diminta untuk mengisikan nama kelasnya, dan nama gurunya. Kemudian untuk menyimpannya, klik save. Dan di sini udah muncul di bagian bawah sendiri nomor 5. Kemudian untuk edit, maka klik edit di sini. Kemudian update. Dan di sini untuk pengampunnya sudah berubah jadi Vicky. Dan kemudian delete, maka akan terhapus. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandra Bulan. Halo, Chan. Baik. Oke. Menu kemudian ada menu topik. Nah, di menu topik di sini sudah
disediakan CRUD juga. Di sini kita bisa tambah topik. Misalnya kita topiknya base database yang save. Untuk di sini kita juga bisa mengedit topik yang sudah dimasukkan. Misal kita mau mengedit database, kita ganti database MongoDB. Kemudian database yang kita masukkan juga bisa di-delete. Oke, selanjutnya di sini setelah dibuat topiknya tadi ya, misal di sini tadi buatnya namanya database. Setelah diklik nama topiknya, nah di sini akan muncul tabel di mana isinya bisa kita buat apa namanya apa judul nama kuisnya gitu-gitu ya. Di sini saya akan buat coba nama kuis 1. Ini untuk create-nya ya. Terus get save. Nah, di sini juga ada apa edit dan delete-nya. Untuk editnya seperti ini sama seperti yang tadi juga. Untuk save-nya seperti ini dan delete-nya juga sama tombolnya. Nah, untuk penerapan apa CRUD aplikasi yang telah kita buat seperti ini kurang lebih. Ya, baik, selanjutnya ya, halo. Nah, di sini tadi karena kuisnya sudah terhapus, jadi misal kita buat kuis 1, nah kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, ini akan masuk pada tabel question. Jadi ini berisi tabel pertanyaan maksud saya. Jadi mungkin nanti bisa begini. Nah, terus karena udah di-create tadi, jadi kita coba yang edit. Nanti bisa kita edit. Nah, terus untuk delete-nya, nah nanti pada question ini bisa di-delete. Kemudian masuk yang lebih dalam lagi pada question. Nah, itu ada choice atau pilihan yaitu tentang yang multiple answer gitu. Jadi nanti di sini bisa CRUD juga. Nah, kita tambahkan jawabannya, misal jawabannya benar. Nah, kemudian kita tambahkan lagi salah. Nah, kemudian untuk update-nya bisa kita update dengan klik edit tadi, kemudian kita save. Nah, kemudian untuk delete-nya kita bisa langsung delete aja. Nah, jadi kurang lebih aplikasinya sudah sampai pada answer, yaitu tabel choice. Jadi nah, kurang lebihnya nanti keseluruhan dari CRUD yang udah kita buat, jadi bisa sudah bisa masuk ke 5 tabel yang udah dijelaskan pada soal. Kurang lebihnya seperti ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anet. Oke, sekian penjelasan tentang tugas basis data distribusi kedai kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.